Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Tetap istiqomah, tetap semangat, pasti terkabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel RDAY Official Haji Dwi Susanto, yang mana channel paling ditunggu-tunggu live streaming pencerahan Pak Haji. Dan sekarang seperti biasa di segmen testimoni RDAY, di samping saya sudah ada seorang cewek cantik nih dari kota Kepri, dari kota Batam di Kepri, Kepulauan Riau ya. Ya, Oke, jadi boleh diperkenalkan dulu kakak dengan siapa namanya? ya saya Septa Hmm? dari Batam. Udah gitu aja. Usia. Usia jangan. Oh, usia jangan. Oke, agak malu Usia kali 18 ya. tahun. Hah? 18. Wow. Tapi 10 tahun. Oh, 18 tahun, 10 tahun yang lalu. Berarti sekarang 38 ya? Enggak dong, 2. Enggak deh. Ini yang pertama kali kah ke RDAY? Ya, ini yang pertama kali ke RDAY. Mm-mm. Tapi aku udah tahu RDAY itu dari 3 tahun lalu, berarti pas COVID. Sebentar, sekarang 2003. Berarti 2000. Oh iya, 2020 pas COVID. 2020. Mm. Pas itu juga belum terlalu banyak kan ya Subscribernya ya. Subbreakernya. Masih imut-imut lah ya. Iya, belum ada bang ini ya. Iya, saya baru lahir di sini. Belum ada konten gini. Testimoni, ya yang testimoni konsep kayak begini belum Iya, ada konsep gitu. kayak gini ada. Ini saya baru lahir di sini, lahir kembali maksudnya, reinkarnasi. Iya. Oke, lanjut Kak. Jadi 2020 tahu RDAY dari YouTube dong. Dari YouTube. Oke. Terus mantau terus, nyimak terus, atau mulai buat ngikutin siapa sih? Praktekin. Iya, praktekin. Udah Dari 2020. praktekin apa saat itu? Oke. Jadi ceritanya gini, kan sebelum aku mengenal ilmu RDAY ini aku juga mempelajari ilmu Law of Attraction. Oke. Jadi aku meditasi dan segala macam. Nah, sebenarnya ilmu RDAY ini bukan nggak masuk akal, sebenarnya itu masuk akal karena ilmu-ilmu Law of Attraction itu kan udah diteliti ya sama peneliti, kayak cara kerja otak kita, kayak tubuh kita punya sinyal, terus dan segala macam lah. Jadi sangat berhubungan banget. Yang Pak Haji ngomong tuh kayak manggil-manggil itu kan bagian dari affirmation. Terus kita bayangin ada uang atau ada apa, benda apapun atau ada apa, kita mau jodohin gimana, itu sebuah visualisasi kalau di Law of Attraction. Jadi ilmu Pak Haji, RDAY sama Law of Attraction ini sangat berhubungan berkaitan gitu. Dan, ya. Iya, kalau menurut saya itu sangat masuk akal ya, karena udah ada penelitian dari luar negeri sana. Jadi sebenarnya otak kita ini punya cara kerja, tubuh kita punya cara kerja, dan alam semesta ini ada sistem cara kerjanya juga. Nah, untuk pakar Indonesia itu ada Ibu Dr. Aisyah Dahlan, itu pakar otak gitu. Jadi ya udah aku ini sih mengerjakan nih dua-duanya gitu, antara meditasi sama ilmu yang RDAY itu kan lebih ke Indonesia ya. Kalau meditasi itu kan rata-rata kan kebanyakan orang luar, orang-orang barat lah yang di luar ya. Ya, pencetusnya gitu. Kalau di sini kan Indonesia tuh Pak Haji ketemu. Jadi ya udah ilmu RDAY yang aku pakai itu aku manggil-manggil rezeki. Contohnya saya punya uang 1 miliar. Saya punya mobil ini dan semua itu kejadian dalam waktu yang sangat cepat. Sangat cepat. Oke. Tentunya para penonton pasti penasaran nih, caranya ngomong apa sih yang diucap, apa sih yang diomongin, terus ada ritual ibadah-ibadah apa aja yang dilakuin. Kan nggak mungkin dong kalau ngucap-ngucap doang terus datang. Kayaknya enak banget, gue juga pengen gitu kan. Nah, coba dikasih bocoran nih. Kak Septa udah mendapatkan apa aja hajat yang terkabul, dan juga ngomongnya kayak gimana? Oke, aku hajat yang terkabul udah dapat satu
miliar, tapi terlampaui sih. Jadi 1,5 miliar. Habis itu aku pengen banget punya Fortuner Mm-mm. di saat tahun 2020 ya. Oke. Dan itu kecapaian juga. Mm-mm. Sampai akhirnya aku bosen ya aku jual Fortuner ganti ke Mm-mm. Lexus kayak gitu. Itu pokoknya apapun aku mau tas apapun gitu yang branded gitu. Pokoknya bayangin aja pasti datang dengan mudahnya gitu. Afirmasi ya. Afirmasi. Eh, Prakteknya apa aja? Yang pertama, karena aku muslim ya, pasti Mm-mm. kita sholat, ngaji, Mm. terus dari buka mata sampai tutup mata, mau tidur gitu ya, Mm-mm. ini ucapin yang alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kamu mau apa? Kamu Mm-mm. ucapin. Contohnya kamu mau mobil Mercy Mm-mm. yang EQS yang terbaru lah, itu Mm-mm. ucapin terus lah, pokoknya beberapa ribu kali diucapin. Mm-mm. Lalu itu pengucapan ya, ke berapa nih? Terus ke selanjutnya itu kasih makan kucing, kasih makan makhluk hidup intinya kayak kasih makan ikan cupang waktu itu, Mm. burung, kucing, Mm. tumbuh-tumbuhan aku siramin Mm. terus, jagain. Terus rumah selalu bersih, apa yang Pak Haji itu bilang katanya, oh, kamu kan mau punya rumah, walaupun kamu tuh rumah kontrakan, kamu harus bersihin rumah, kayak aset diganti, itu memang rezeki juga pasti datang. Oke. Terus bangun tidur pasti selalu senyum, senyum kayak orang gila aja Utamakan gitu. senyum ketimbang nyari handphone. Ya, aku nggak biasain cari handphone karena di law of attraction juga kita nggak boleh bangun tidur itu lihat handphone karena banyak informasi yang masuk langsung. Jadi Langsung rusak otak ya kan, pikiran tadinya pengen ini malah baca, aduh bebek ya jadi kan. banyak informasi yang masuk. Kalau bisa kita ya itu kita relaksin aja. Terus kita punya goal apa? Pas bangun tidur itu langsung tuh diucapin, itu sih kayaknya paling cepat juga dari situ. Karena kan Oke. itu mengenai alam bawah sadar kita. Oke, Kak Septa, kan semalam tuh pas testimoni ramean ya. Itu kan Kak Septa bilang, alhamdulillah Pak Haji, aku ucap-ucap 1 miliar dapet, bahkan lebih. Terus aku punya mobil Ayla ya, Oh iya, itu awalnya ya. Ayla. Terus ditarik leasing. Nah, Iya. sebelum ke mobil Ayla ditarik leasing, 1 M. Kita punya target pengen punya 1 M. Penonton pasti keponya naujubillah. Kok bisa sih dapat 1 M? Lo memang lakuin apa? Mohon maaf, apa lo jual rumah, atau lo jual tanah, atau jadi maklar, atau jadi apa? Jadi Datang 1 M gimana caranya? Kan nggak mungkin bangun tidur, udah duit 1 M datang, nggak mungkin dong. Coba diceritain secara detail nih biar penonton pasti paham. Oke, gimana Kak? Awal mulanya kan Kakak bangun tidur, alhamdulillah punya 1 M. Nah, coba ceritain. Kasih tahu nggak ya? Jangan, kasih tahu ke saya aja biar penonton nggak punya 1 M. Saya punya 100 M. Hai. Kasih dong. Oh, santai kali. Pasti sebagai wanita nih ada yang suka sama kita. Oke. Ada yang suka. Jadi pas itu aku buka restoran, habis itu dia tuh sebagai pelanggan aku. Oh, Gitu. berawal dari customer, pelanggan. Terus dia beli 1 porsi, dia bilang, aku beli ini ya, ini 1 porsi doang. Aku transfer aja. Oke. Dia transfer 30 juta awalnya. Hah? Gitu. Bentar, itu yang dibeli menu harga berapa makanannya? Cuman 30.000 kayaknya. Ya. 30.000. Oke, kayaknya dia salah mencet itu. Kok nolnya bisa kelebihan 3, kelebihan 1 aja udah alhamdulillah. 30 jadi 300 udah alhamdulillah. Ini kelebihan 3, 0. Ya. 30 juta. Oke. Oke, habis itu kan sebelumnya kan mobil aku udah ditarik debt collector ya. Ntar dulu ini belum beres nih 1 M-nya nih. Masih berjalan atau ada cerita tiba-tiba ada cerita mobil debt collector? Oh enggak, ini yang udah selesai sih. Maksudnya udah ditarik sama debt collector. Enggak, yang se-M belum beres nih kan? Belum beres ceritanya nih. Oke, CM dulu nih. CM dulu aja kita beresin nih biar penonton nggak pusing nih kan. Komplain yang aja. CM ini karena aku udah gak ada mobil lagi, jadi ya udah dia beliin aku mobil dengan cash gitu. Oke. Habis itu dengan yang lain-lainnya sekaligus ratusan sekali kirim tuh ratusan gitu loh dalam waktu yang sangat singkat. Pokoknya kita minta 1 M ya kurang lebih aku hitung itu 1,5 M gitu lah. Oke. Kesimpulannya begini ya.
Kakak punya usaha nih, Iya. ya kan? Afirmasi terus tiap hari ya kan, ucap syukur terus alhamdulillah, alhamdulillah dapat 1 M, alhamdulillah dapat 1 M. Di restoran ini datanglah pangeran berkuda putih ya kan, cerak beli makanan yang harga 30.000 ditransfer 30 juta. Ya, Terus dia transfer lagi sekian, sekian ya, ratus, sekian ratus, sekian ratus. ya. Itu DP apa gimana jatuhnya? DP nggak tahu deh. Oke. Intinya Allah datangkan siapapun untuk mencapai apa yang kita mau. Ya, betul. Setuju dong? Setuju. Bisa aja tiba-tiba kakak ada temen, lo punya nggak kenalan yang jual tanah 1.000 hektar misalkan? Kan bisa lewat situ Iya, dong, iya. ya kan? Dan banyak sih hal-hal lainnya yang dipermudah, nggak cuman itu aja gitu ya. Mhm. Tapi kayak aku mau ketemu sama orang ini, dia gini-gini ini itu pasti datang soalnya gini lebih sensitif jadinya ketika kita benar-benar praktek, kita yakin itu benar-benar sensitif apa perkataan kita, pikiran kita itu datang. Oke, jadi apa yang kita pikirkan itulah yang akan kejadian. Iya, maupun itu negatif juga Oh, kejadian. oke. Jadi ya kalau bisa negatifnya dihilangin itu. Emang susah sih, nggak Ucap-ucap gampang. aja yang positif ya, jangan salah nyebut ya. Oke, singkat cerita, itulah ya, 1 M tadi tuh berasal dari situ ya. Ya, betul. Wasilahnya ibaratnya ya, kayak gitu. Nah, Betul. si mobil Ayla ya. Ya. Nah, itu gimana awalnya? Oh, yang mobil Ayla itu karena pas COVID kan memang dulunya emang udah ada pekerjaan, tapi kan nggak sampai besar gitu kan, dan COVID itu kan kita nganggur. Punya uang tabungan tapi kan hanya untuk kebutuhan dalam Hidup. beberapa bulan nih. Kalau untuk kita bayar mobil habis semua nanti nih gitu kan. Ngepres ya. Iya, jadinya ya udah mobil go aja, ditarik gitu. Aku nggak nyesel, nggak apa, karena udah mempelajari ilmu RDA ya dan yang law of attraction itu. Jadi pasti bakal Tuhan ganti yang lebih besar lagi. Oke, kakak kredit nih ambil mobil. Ya. Itu tahu nggak? Maksudnya sorry nih, udah berapa bulan tuh cicil? Lupa aku ya, kayak udah Ya pokoknya 3 mobil. tahun deh. 2 tahun apa 3 tahun. Oke, singkat cerita COVID gagal bayar nih ya kan, macet nih ya. Leasing, telepon-telepon mulu daripada pusing. Lo ambil deh tuh. Iya. Terus legowo. Legowo aja. Enjoy Aja. karena udah tahu Aku ilmu malah RDA. naik Grab gitu. Karena udah tahu ilmu RDA. Iya, udah tahu ya ilmu RDA ya. Jadi legowo pasti nanti diganti sama yang lebih besar. Positif Dan itu thinking. nggak lama kok, aku sih cuman 1 bulanan, ya 1 bulanan lebih apa 2 bulan ya, lupa sih. Udah berapa 2 tahun yang lalu. Oke, berarti tidak ada jengkel, tidak ada ngeluh, tidak ada ngedumel. Malah yang ada yes. Itu Gua susah yakin. sih memang. Itu susah sih. Susah apa? Kalau ilmu kayak jengkel, emosi, tapi memang itu harus kita kendaliin. Ya emang ada latihannya kan, maksudnya Iya, kayak ya nggak bisa kita orang yang suka jengkelan tau langsung berubah jadi nggak jengkel ya. Iya. Step by step, mungkin dengan tadi tuh meditasi, ya kan? Relax aja. Relax. Pokoknya calm down ya. yang terjadi kalau seandainya mau diambil ya mungkin ya diambil aja, mungkin nanti kan gantinya lebih besar lagi. Jadi gini loh, ibaratnya kayak gelas itu udah penuh air yang kotor, terus dia mau datang yang baru yang lebih bersih, lebih bermanfaat, tapi gelas ini penuh, jadi kita harus buang dulu airnya, baru kita isi lagi dengan air yang jernih. Cocok. Ibaratnya ada teh mau diganti kopi, ya tehnya buang dulu dong, nggak mungkin dicampur kopi, mana enak bos gitu. Oke, berarti ketika mobil itu ditarik leasing, ya udah ikhlas aja, pasti ngebatin gini, yes, Allah udah nyiapin gue mobil yang lebih bagus. Saat itu ngucapnya apa? Ya udah aku nyantai aja kayak. Saat itu ngucapnya apa? Pengennya apa? Pengennya Fortuner. Nah, gimana caranya si Fortuner ini datang parkir di depan rumah ya kan? Ceritain Kak, biar orang menonton ini dia ternyata Allah tuh punya cara yang begini ya gitu. Ya, jadi 1M yang aku pengen 1M itu nggak langsung ya, jadi kayak dia memang bertahap. Nah, yang orang yang suka aku ini dia kasihan lihat aku nggak ada mobil. Oh iya, naik Grab mulu. Ya emang siasatnya cewek emang seperti itu sih. Ya, kalau di depan cowok jangan sampai ada. Ini nonton nih ada cowok nih. Kita kata nggak ada apa-apa biar kasihan aja. Cowok tuh nggak bisa ngeliat wanita tuh kasihan. Wanita siapapun itu. Bener nggak ibu-ibu?
Jadi pura-pura aja. Pura-pura sedih, Pura-pura sad sedih, gitu ya. ada duit gitu. Aduh. Padahal duitnya 1 T. Canda. Oke, balik lagi. Allah datangkan pangeran berkuda putih tadi tuh. Kamu, oh iya nggak ada kendaraan ya. Dibeliin lah Fortuner. Enggak, dibeliin awalnya HRV dulu. Oh, Tapi HRV. Ya, HRV. Wow. Cash. Cash itu atas namanya siapa? Aku. Wow. Masih ada tuh sampai sekarang. Kita tukar nasib yuk. Canda tukar nasib. Enggak lah, gue udah enak jadi gue. Udah Oke, tuh, terus Kak? habis itu ya udah sih aku nggak mau maksa orang ya. Namanya dia kemampuannya mungkin segitu. Terus visualisasi aja. Jadi dari situ kan aku juga bisnisnya berkembang. Oke. Gitu. Si resto ini. Iya, resto. Resto apa sih? Indonesian food. Di Batam. Ya, terus dan ada lagi lah bisnis lainnya. Jadi berkembang. Dari situ kan aku juga bisa beli mobil Fortuner. Oh, dari rezeki si resto ini. Dari mobil HRV ini kan ada DP, kalau kita jual kan pasti ada duitnya kan. Ya. Jadi buat DP Fortuner. Laku, jadi Ya, jadi uang bulanannya itu dari bisnis aku. Upgrade ya. Ya. Ya dari awal kan kita nggak pernah nyangka. Maksudnya intinya tuh dari awalnya kita nggak pernah nyangka bahwa kita cuman mimpi aja nih pengen mobil ini. Tapi bisa kejadian. Oke, next Lexus. Oh iya, karena udah bosan sama Fortuner jadi ganti Lexus. Anjay. Tuh. Udah nah sekarang bosen. ini aku pengennya lebih lagi. Apa tuh? Pengennya Mercy. Mercy apa? Mercy EQS 450. Wow. Yang hybrid. Baru Baru lah. Baru lah, masa bekas. Kayaknya belum rilis di Indonesia. Oh, inden dong. Gak tahu, belum cari tahu. Suka Mercy ya? Kenapa nggak BMW? Kan cewek kadang suka yang beda ya, selera ya. Beda selera. Ya semoga aja. Jadi aku datang ke RDI ini pengen minta lebih lagi wejangan dari Pak Haji. Ya, pasti obatnya beda-beda tuh, kasusnya beda, sakitnya beda, pasti obatnya beda. Jadi mau minta dosis yang lebih tinggi mungkin sama Pak Haji kemarin. Oke. Dan punya penghasilan 1 hari 1 miliar. Amin ya Allah. Ya, Mercy tunai ya kan, tanpa beli, tanpa bayar. Amin. Punya Mercy tanpa beli, tanpa bayar, tanpa nyicil. Amin. Ya kan? Datang lagi nih pangeran berkuda emas. Tadi kuda putih tuh, kuda emas. Datangnya Ferrari apa nggak Lambo? Wih, terlampaui dong. Mau gak? Ya mau banget lah. Ya easy lah. Aja. Sebentar. Kak Sapta. Di balik kegiatan tadi ibadah, wajib, sunnah, pasti kayak tahajud, duha gitu pasti dong. Baca Quran dan semuanya lah gitu ya. Di mix, di-combine sama sedekah nggak? Oh iya, pasti itu, pasti. Nah, ini. Jadi kalian yang baru sholat wajib doang, punya hak sih untuk minta gitu. Anggap aja napas lo itu penggantinya sholat wajib. Melihatnya itu adalah pengganti sholat wajib. Tambahin sunnah qobliyah ba'diyah, tambahin sunnah tahajud, tahajud, hajat, witir, duha, itu sama dengan makanan kita sehari-hari. Kalau pengen ekstrim lagi, dapat harta, kebutuhan premier ya, tersier ya, mewah ya, sedekah hajarnya. Ya, sedekah. Iya enggak? Sedekahnya di RDI, anak yatim. Nah. Didoain pasti tiap subuh. Oke, Kak Septa sedekah ke sini? Waktu itu iya, sedekah. Sebelum ke sini udah sedekah ke sini? Iya kan ada adminnya Bu Ai. Iya, sedekah subuh. Sedekah patungan apa? Patungan. Sedekah Jumat Barokah tuh, patungan kurban sapi. Ikut. Oh, kurban sapi sekarang belum nih, baru mau. Enggak, patungan yang hari Jumat itu, yang 1 juta itu. Ya ada. Oh. Tapi dulu nggak ada sih, dulu kan nggak tahu. Dulu belum. Kalau dulu tuh cuman yang sedekah satu aja, subuh doang. Gitu. Nah, jadi ritual yang dilakuinnya sepadan dengan yang diterima. Ya, intinya jangan males. Kita apapun kayaknya nggak bisa males deh. Kalau seandainya kita nggak mau terlalu, kan kita sehari-hari aktivitasnya kerja, mikirin kerjaan, mikirin rumah, mikirin sama ini loh, praktek yang kita mau untuk hajat kita ini kan. Jadi banyak banget kan, kadang-kadang juga suka lupa gitu, ada yang nggak dikerjain. Tapi sebisa mungkin pas bangun tidur itu ngerjain apa yang bisa deh. Dari ini contohnya ngucap, sholat tepat waktu, terus sedekah. Emang kadang-kadang suka lupa ya, karena kerjaan kita yang
sehari-hari ini udah hectic banget kan. Oke, Kak Septa. Aku membaca sinyal-sinyal penonton nih, ada yang mikir gini. Ini udah pasti nih. Ya jelas lah, cewek cantik pula. Bagaimana gak gampang duit masuk? Udah logikanya, cewek gampang nyari kerja. Udah logikanya, cewek begini, cewek begitu. Tolong dipatahkan pemikiran-pemikiran yang Oh gak iya, iya. sehat ini. Tolong, gimana? Iya pasti sih. Pasti ya gampang lah, tinggal cari sugar daddy gitu kan. Mati. Jauhin ya, Bener-bener. jauhin pikiran-pikiran negatif dan jahat. Iya bener. Tapi nggak apa-apa, ini kita jawab Kak, harus dijawab. Ya. Mm. Jadi gini, kalau aku berkomitmen untuk tidak seperti itu, gitu. Walaupun banyak lah yang mau Yes. lah sama kita gitu kan. Cuman gini loh, hati itu kayak nggak bisa gitu. Hati kita kayak menolak untuk hal-hal kayak gitu. Yang penting kita dapat pasangan yang benar-benar tulus kan, yang sama kita tuh nyaman gitu lah. Sebenarnya juga banyak yang tajir-tajir mau cuma nggak nyaman, cara mereka memperlakukan kita juga nggak bagus gitu. Pokoknya banyak pengalaman. Nah jadi nggak segampang itu juga, say. Nah, jadi Nggak buat segampang itu juga kita mau oh ini ada yang mau sama kita kasih 1 triliun nih, nggak gitu juga sih. Oke. Dan nggak semua cowok itu zaman sekarang mau kasih yang blok. Oke. Nah, balik lagi ya. Nggak semua cowok zaman sekarang mau ngasih yang blok. Tapi nggak untuk kemungkinan ketika kita kejar Allah yang gerakan itu cowok, dan akhirnya dia berani all in untuk kita, padahal belum nikah. Apalagi udah nikah, ya nggak sih? Ya, betul. Oke, terjawab sudah dong. Ya. Puas belum? Kalau belum puas, komen di bawah. Kasih pertanyaan, biar nanti dijawab sama Kak Septa. Jangan kasih IG-nya ya, habis dibom nanti. Tunggu aja yang nanti kalau udah terkabul ya, kalau seandainya udah terkabul yang Mercy, selanjutnya. Lambo, Amin. Ferrari, atau Bugatti. Baru nanti di subrek. Di subrek lagi ya. Oke, berikutnya tadi Mercy ya. Apalagi yang ekstrim tuh, hajat-hajatnya. Gue pengen ini. Untuk saat ini sih 1-2 aja. Kayak Mbak Rati kan, hajatnya 1 triliun. Iya, Buat tunggu terkabulnya, karena ini bakal jadi testimoni paling bleger. Amin. Ditunggu Mbak Rati. Selalu mau Mbak Rati. Sorry, bentar. By the way, Kak Septa kan dari Batam ya? Iya. Kepri kan? Aku tuh juga orang Kepri, Kak. Oh ya, dari mana? Iya. Bokap dari Karimun, nyokap dari Selat Panjang. Cuman di Batam ya banyak family juga. Oh. Kakak Batam di mana? Ada deh, nanti wah, pada. Iya, ntar di balik layar aja. Ntar penonton kepo lagi kan. Bahaya. Ntar. Aduh. Gua pengen main nggak boleh. Oke, pokoknya buat warga semualah yang nonton video ini ya, jangan lupa disubrek ya kan. Ada apalagi ya Kak, mau disampaikan nggak, mau nyampein sesuatu buat penonton yang biar otaknya tuh nggak negatif gitu, dia biar bisa afirmasi lah, bangun tidur daripada julid ngeliat HP nongkrong daripada julid, mendingan lu berjamaah, afirmasi berjamaah gitu kan, lebih ke arah alhamdulillah punya Mercy, alhamdulillah. Coba Kak, kasih paham Kak. Untuk teman-teman yang lagi bimbang nih, lagi galau nih, ya bener nggak ya hajat gue terkabul atau enggak, gue udah ngelakuin ini. Please jangan komplain sama Tuhan, pokoknya tetap aja jalanin dan kayak legowo, ikhlas apapun yang terjadi itu. Kalau seandainya memang rumah mau ditarik leasing, mobil mau ditarik leasing, apapun mau ditarik leasing, ya kalau seandainya itu benar yang terjadi, ya udah legowo aja, nanti pasti bakal ada hal baru yang besar datang gitu. Jadi tetap rajin juga untuk amalin semua praktekan itu. Nah, paham ya? Paham lah. Ini gue pengen private ntar nih sama Kak Septa ya kan, biar dapat BMW i8. Yang terbaru itu? Hah? Apa itu? BMW i8 Kak, yang pintunya begini nih. Gitu. Sport ya? Iya. Jadi kita kayaknya pencinta mobil, jadi kita cocoknya. Kita balapan. Aduh guys. Kak, berapa hari di sini? Ini hari terakhir ini mau ke Jakarta. Habis Jakarta, balik Batam. Stay di Jakarta sehari? 2 hari kayaknya. Wah guys. Kata Pak Haji harus happy dulu. Jadi kita cocok.
Happy dulu. Harus happy. Let's party. Oke guys, sekian dulu videonya. Jangan lupa mampir juga ke channel RDAY TV ya, karena di channel itu banyak banget daily activity-nya anak yatim seperti berenang, nonton bioskop dan sebagainya. Jangan lupa di subscribe channel ini, pantau terus live streaming Pak Haji, enjoy, pastikan positive thinking biar hajatnya pasti terkabul. Oke, sekian dulu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.